Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Angga. Kali ini kita akan belajar bersama-sama materi kelas 5, tema 3 tentang makanan sehat, subtema 1 pembelajaran ke-6. Materi atau muatan yang akan kita pelajari yaitu muatan PPKN tentang keragaman sosial budaya masyarakat, muatan bahasa Indonesia tentang analisis iklan, dan muatan SPDP tentang tangga nada. Anak-anak, masih ingatkah kalian iklan tersebut? Ya, iklan tersebut adalah iklan pada pembelajaran sebelumnya. Silahkan kalian amati iklan di samping. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang unsur-unsur iklan. Yang pertama, harus ada kalimat iklan. Kalimat iklan pada iklan tersebut yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Yang kedua, ada kata kunci. Kata kuncinya sudah kemarin kita bahas, yaitu tentang hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketiga, ada gambar yang menarik, ya. Pastinya gambar ini harus sesuai dengan iklan atau kalimat iklan, ya. Seharusnya di pembelajaran kali ini kalian diminta untuk berkelompok dan membuat iklan tentang gaya hidup sehat. Tapi kita cuma akan menganalisis iklan-iklan tentang gaya hidup sehat yang sudah Pak Angga cari di internet dengan sumber kompasiana.com. Yang pertama, iklan pertama sebelah kiri, itu ada iklan tentang rumah tangga ber-PHBS. Ayo, lakukan hidup bersih dan sehat. Sekarang, kalian amati di situ kalimat iklannya, ada ya, yaitu rumah tangga ber-PHBS, ayo lakukan hidup bersih dan sehat. Kemudian, kata kuncinya yaitu hidup bersih dan sehat. Nah, kemudian ada gambarnya juga, kelihatan menarik di situ, ada bapak sepertinya, ibu dan 2 anak. Ya. Kemudian gambar yang sebelah kanan, kalimat iklannya membentuk pola hidup sehat keluarga. 1. Berolahraga bersama keluarga. 2. Melibatkan semua anggota keluarga untuk memilih menu makanan. 3. Mengajak si kecil belanja dan memasak. Maka kata kuncinya adalah pola hidup sehat keluarga. Kemudian gambarnya terlihat di situ dengan jelas, ya, ada satu keluarga yang sedang berolahraga di taman, ya. Kemudian Dayu, Lani dan teman-teman sekelompoknya sedang bekerja mempersiapkan tugas membuat iklan dengan topik gaya hidup sehat. Bagaimana cara mereka memulai membuat tugas tersebut? Lani, Dayu, aku mau kalimat intinya seperti ini ya. Dayu, sepertinya kurang bagus, Lan. Kalau menurutku baiknya menggunakan kalimat buatan Udin, lebih singkat, padat, dan jelas. Tidak apa-apa ya. Lani, ya, begitu ya. Ya sudahlah, aku ikut saja bagaimana baiknya. Siti, kalau gambarnya bagaimana? Ada ide tidak, teman-teman? Lani, karena ini berkaitan dengan gaya hidup sehat dan harus sesuai dengan kalimat Udin, maka aku usul bagaimana kalau gambarnya beberapa siswa yang berolahraga. Udin, aku setuju. Menurutku itu ide yang bagus. Siti, aku juga berpikir begitu. Yang lain bagaimana? Dayu, aku pikir bagus, Lan. Berarti kita semua sepakat ya. Kita akan menggunakan kalimat miliknya Udin dan gambar dari idenya Lani ya. Semua teman setuju. Anak-anak, dari percakapan antara Dayu, Siti, Lani, dan Udin tadi, sekarang silahkan analisis. Yang pertama, hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Ya. Ini sudah Pak Angga jawab, yaitu dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama. 2. Pekerjaan cepat selesai dan menjadi mudah.
ketiga, saling bertukar pendapat atau ide. Dan yang keempat adalah melatih kekompakan dalam kelompok. Kemudian yang kedua, tantangan apa yang muncul saat kerja kelompok? Tantangan yang muncul saat kerja kelompok dari percakapan tersebut yaitu adanya perbedaan dalam berpendapat. Ternyata perbedaan justru membuat segala sesuatunya menjadi indah. Layaknya pelangi yang beraneka warna, begitulah seharusnya kita melihat perbedaan. Bayangkan jika semua pelangi memiliki warna yang sama. Tentunya kurang menarik untuk dipandang, bukan? Bayangkan pula dalam sebuah iringan lagu, hanya terdapat suatu alat musik saja. Pastinya akan terkesan monoton. Sebagaimana halnya perbedaan budaya dan adat istiadat, alat musik daerah pun bisa beraneka ragam bergantung dari daerah yang bersangkutan. Nah, anak-anak, di layar sudah ada 4 alat musik. Sekarang mari kita identifikasi alat-alat musik pada gambar. Apa nama alat musik tersebut dan berasal dari daerah mana? Ya, dicermati baik-baik. Yang pertama, gambar A yaitu alat musik kecapi yang berasal dari daerah Jawa Barat. Yang kedua, gambar B yaitu alat musik sasando yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Dan gambar C yaitu alat musik angklung yang berasal dari daerah Jawa Barat. Dan yang terakhir, gambar D yaitu alat musik kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara. Apa sih perbedaan alat musik A dan B? Perbedaan antara alat musik A yaitu kecapi dan B sasando, yang pertama dilihat dari asal daerahnya. Kalau kecapi dari Jawa Barat dan sasando dari Nusa Tenggara Timur. Kemudian dari jumlah dawainya. Jumlah dawai pada kecapi dibagi menjadi 2. Yang pertama untuk kecapi rinci yaitu 15 dawai dan kecapi indung yaitu 18 atau 20 dawai. Sedangkan pada sasando jumlah dawainya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sasando engkel yaitu 28 dawai, sasando double yaitu 56 atau 84 dawai, sasando gong yaitu 7 atau 11 dawai, dan sasando biola yaitu 30, 32, dan 36 dawai. Yang selanjutnya, bahan tabung resonansi. Kalau kecapi terbuat dari kayu, kalau sasando terbuat dari daun lontar. Kemudian dari cara memetiknya, kalau kecapi diletakkan di atas meja baru bisa dipetik ya. Jadi dia posisinya tidur ketika dimainkan. Sedangkan kalau sasando dia harus diberdirikan dulu kemudian dipetik. Yang selanjutnya, apa perbedaan alat musik C dan D? Alat musik yang C yaitu angklung dan D yang kolintang pasti berbeda asal daerahnya. Yang pertama angklung dari Jawa Barat, kemudian kolintang dari Sulawesi Utara. Kemudian bahannya, bahan angklung yaitu bambu, sedangkan kolintang yaitu kayu. Yang ketiga, cara memainkannya. Kalau angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, kalau kolintang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian bahan tabung resonansinya. Kalau angklung, bahan tabung resonansinya yaitu bambu, sedangkan kolintang bahan tabung resonansinya yaitu kayu. Apa alat musik khas daerah di tempat tinggalmu? Ini jawabannya bisa bermacam-macam. Ya, kalau di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah, maka alat musik khas daerahnya yaitu gamelan. Refleksi kerja kelompok. Di pembelajaran kali ini juga sebetulnya kita diminta untuk menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat dalam berkelompok. Ya, tapi
kita tidak akan menyanyikan itu, kita cuma akan menganalisis. Silahkan kalian ingat-ingat lagi kegiatan bekerja sama kelompok kalian, ya. Yang pertama, yang kita analisis adalah hal-hal positif yang bisa diperoleh dari kerja kelompok. Tadi sudah kita bahas di awal. Yang pertama, dapat mengembangkan keterampilan secara bersama-sama. 2, pekerjaan cepat selesai dan menjadi mudah. 3, saling bertukar pendapat atau ide. Dan yang keempat, melatih kekompakan dalam kelompok. Kemudian, tantangan apa saja yang muncul saat kerja kelompok? Masalah ya. Masalah yang muncul saat kerja kelompok biasanya adanya perbedaan dalam berpendapat dan kurangnya kerjasama. Bisa juga ditambahkan dengan pengalaman-pengalaman lain sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan untuk membuat kerja kelompok lebih baik, yaitu menghargai pendapat teman, bekerja sama antar teman dalam satu kelompok. Nah, sekarang kita akan membahas ayo renungkan. Setiap orang memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda. Menurutmu sikap apa yang harus dimiliki agar dapat menyatukan berbagai perbedaan yang ada? Sikap yang harus dimiliki adalah sikap toleransi dan saling menghormati antar perbedaan yang ada dan tidak menjadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk mencapai suatu keputusan. Anak-anak, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran pada hari ini. Tugas kalian yaitu tuliskan saja informasi penting pada pembelajaran hari ini. Oke? Jangan lupa dituliskan dengan rapi pada buku tulis kalian. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tak Angga akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.